Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga keadaan kalian hari ini baik, sehat, luar biasa, dan jos. Anak-anak sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini Betty akan melanjutkan tentang materi sistem persamaan linear dua variabel, khususnya menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan kemarin, ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi secara jelas. Kemudian diharapkan juga kalian dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, kita ingat lagi tentang cara menyelesaikan SPLDV yang nanti akan kita pelajari. Ada 4, substitusi, eliminasi, gabungan, dan grafik. Kemarin atau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang cara menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi, yaitu mengganti variabel yang satu dengan variabel lainnya. Sedangkan metode substitusi ini efektif dipakai jika koefisien dari salah satu atau dua variabel pada SPLDV bernilai 1. SPLDV ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada bidang bisnis, investasi, dan ekonomi lainnya. Sedangkan manfaatnya bagi kalian dapat menentukan koordinat titik potong dua garis, menentukan persamaan garis, menentukan konstanta pada suatu kesamaan dengan menggunakan SPLDV. Anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel pada SPLDV untuk menemukan penyelesaiannya. Jadi kalau substitusi itu adalah mengganti, kalau eliminasi adalah menghilangkan. Ada sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harga 8 buku tulis dan 6 buah pena sebesar 14.400. Sedangkan harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pena adalah Rp11.200. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan harga masing-masing dari buku dan pena tersebut? Ini penjelasannya anak-anak. Kita misalkan buku tulisnya dengan sembarang huruf kecil, terserah kalian. Di sini Bu Eti memberikan contohnya. Buku tulis dimisalkan dengan huruf B kecil dengan variabel B, dan pena dengan huruf P atau dengan variabel P. Karena tadi diketahui ada 8 buku dan 6 pena, maka persamaan yang didapat yaitu 8B ditambah 6P sama dengan 14.400. Sedangkan kalimat selanjutnya tadi diketahui ada 6 buku dan 5 pena seharga 11.200. Maka dibuat persamaannya menjadi 6B ditambah 5P sama dengan 11.200. Karena eliminasi menghilangkan salah satu variabel, yang akan kita hilangkan dulu di sini adalah variabel P. Dilihat koefisien dari P belum sama. Pada persamaan 1 koefisiennya itu 6, pada persamaan 2 koefisiennya 5. Supaya salah satu variabel itu bisa dihilangkan, maka koefisiennya disamakan dulu dengan cara mengalihkan faktor persekutuan dari kedua bilangan itu. Sehingga di sini persamaan 1 dikalikan 5 dan persamaan 2 dikalikan 6. 8 dikalikan 5 mendapatkan 40 untuk konstanta dari variabel B.
Dan 6 dikalikan 5 adalah 30. Untuk koefisien dari variabel P, 14.400 dikalikan 5 maka mendapatkan sebesar 72.000. Sedangkan pada persamaan 2, 6B dikalikan 6 maka mendapatkan koefisien 36 pada variabel B. 5P dikalikan 6 mendapatkan koefisien 30 pada variabel P. Sedangkan 11.200 dikalikan 6 mendapatkan sebesar 67.200. Karena koefisien dari variabel P sudah sama, maka untuk menghilangkannya perhatikan pada koefisien dari variabel P. Persamaan 1 ada positif 30 dan persamaan 2 ada positif 30 juga. Maka untuk menghilangkannya, maka kedua persamaan itu dikurangkan atau dikurangi. Sehingga mendapatkan hasil 40B dikurangi 36B, hasilnya adalah 4B. Sedangkan 30P dikurangi 30P, hasilnya adalah 0. Kemudian 72.000 dikurangi 67.200, mendapatkan hasilnya adalah 4.800. Maka untuk mendapatkan B yaitu 4.800 dibagi 4, sehingga mendapatkan hasilnya harga bukunya adalah 1.200. Kemudian langkah selanjutnya anak-anak masih sama, yaitu ganti menghilangkan variabel B. Perhatikan koefisien pada variabel B. Pada persamaan 1 koefisiennya 8, pada persamaan 2 koefisiennya 6. Karena kedua koefisien dari B pada kedua persamaan belum sama, maka disamakan terlebih dahulu. Yang persamaan 1 dikalikan dengan 3, sedangkan persamaan 2 dikalikan 4. Sehingga di sini mendapatkan 8B dikalikan 3 adalah 24B. 6P dikalikan 3 mendapatkan 18P. Sedangkan 14.400 dikalikan 3 mendapatkan hasil 43.200. Persamaan 2, 6B dikalikan 4 mendapatkan hasil 24B. 5P dikalikan 4 mendapatkan 20P. Sedangkan 11.200 dikalikan 4 mendapatkan hasil 44.800. Sekarang perhatikan, fokuskan pada koefisien dari variabel B. Pada persamaan 1 ada positif 24, pada persamaan 2 ada positif 24. Sehingga supaya 24-nya hilang atau menjadi 0, maka persamaan itu dikurangi. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. 18 dikurangi 20 hasilnya adalah negatif 2P. Kemudian 43.200 dikurangi 44.800 hasilnya adalah negatif 1.600. Untuk mendapatkan P yaitu negatif 1.600 dibagi dengan negatif 2, maka mendapatkan hasilnya yaitu Rp800. Jadi harga buku tulis Rp1.200 dan harga pena Rp800. Demikian anak-anak untuk pembahasan metode eliminasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel pada SPLDV untuk menemukan penyelesaiannya. Metode eliminasi efektif atau tepat dipakai jika koefisien dari salah satu atau dua variabel pada SPLDV selain bernilai 1. Walaupun nanti jika ada SPLDV yang koefisiennya bernilai 1, boleh menggunakan eliminasi juga. Sekarang perhatikan anak-anak. Manakah dari SPLDV berikut yang efektif digunakan dengan metode eliminasi? Untuk yang A, itu contohnya adalah X ditambah Y sama dengan 6
dan 2X dikurangi 3Y sama dengan 7. Sedangkan contoh B, 2M ditambah 4N sama dengan 11 dan 3M dikurangi 2N sama dengan 5. Dari sini untuk contoh yang A itu efektif diselesaikan dengan metode substitusi. Karena salah satu atau kedua koefisien dari variabel pada salah satu persamaan atau dua persamaan itu bernilai 1. Sedangkan pada contoh yang B itu efektif diselesaikan dengan menggunakan eliminasi. Karena salah satu maupun kedua dari variabel pada salah satu atau kedua persamaan bukan bernilai 1 koefisiennya. Anak-anak, untuk mengetahui atau mengasah pengetahuan kalian tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, silahkan kalian kerjakan bahan ajar matematika kelas 8 halaman 56, nomor 7 dan 8 di buku tugas kalian masing-masing. Karena di situ tidak ada perintahnya menggunakan metode apapun, maka Bu Yeti minta kalian menyelesaikan nomor 7 dan 8 itu dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nasi goreng nikmat sekali, sampai jumpa di lain hari. Semoga apa yang Bu Yeti sampaikan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.